Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusron Fatoni Amir. Kami dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya sendiri Yusron Fatoni Amir dan teman-teman saya yakni Ahmad Faras Hakiki dan Muhammad Saif Rizal mendapatkan tugas oleh dosen pengampu mata kuliah teknologi pembelajaran yakni Ustadzah Dewi Farihah untuk membuat video tentang teori bahan ajar. Oleh karenanya, di sini kami mengangkat tema tentang teori behavioristik. Di dalamnya kami akan menjelaskan tentang mulai dari pengertian, metode-metode yang digunakan serta bagaimana pengimplikasiannya dan juga penilaian serta evaluasi teori behavioristik. Dan juga di sini kami akan menjelaskan tentang hubungan teori behavioristik dengan teknologi dan mengenai kelebihan sekaligus kekurangan dalam teori behavioristik. Baik teman-teman, sebelum kita beranjak kepada pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian teori behavior, saya mau bertanya dulu kepada teman-teman sekalian, apakah kalian sudah tahu mengenai teori ini? Langsung saja kepada pembahasan yang pertama yaitu mengenai teori behavior. Ada beberapa pendapat mengenai teori behavior ini menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tordik, teori behaviorisme ini merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon yang berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Selanjutnya adalah menurut Edward Lee. Teori ini merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus ini adalah apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar. Sedangkan respon ini yaitu reaksi yang ditimbulkan ketika siswa sedang belajar. Selanjutnya adalah menurut Waston. Teori ini merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud ini adalah harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Jadi kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli ini adalah teori behavior ini itu adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Jadi terjadinya perubahan tingkah laku itu diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dan juga teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran behaviorisme dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan pengimplementasian atau penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertama-tama kita harus mengetahui proses pembelajaran yang berpijak pada teori belajar behaviorisme. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran dalam bentuk standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator pencapaiannya. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran yang akan diberikan. Lalu, yang ketiga, merinci materi menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk pokok bahasan, subpokok bahasan, dan lain sebagainya. Kemudian, yang keempat, memberikan stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan, latihan-latihan, dan tugas-tugas dalam proses pembelajaran. Kemudian, yang terakhir, adanya aktivitas pemberian hadiah dan hukuman. Metode pembelajaran behavioristik tidak cocok digunakan untuk semua mata pelajaran karena pada dasarnya metode pembelajaran behavioristik membutuhkan praktik dan pembiasaan. Misalnya, percakapan menggunakan bahasa asing, olahraga, penggunaan komputer, dan lain sebagainya yang membutuhkan latihan dan pembiasaan. Konsep pembelajaran dalam teori belajar behavioristik sebagai ajang pelatihan agar terbentuknya perilaku yang akibat dari adanya hubungan stimulus dan respon yang terjadi secara berulang-ulang kali dengan adanya dukungan hadiah dan hukuman. Berikut adalah metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI dengan menerapkan teori belajar behaviorisme. Yang pertama adalah metode reading aloud atau membaca keras. Dalam dunia pendidikan, reading aloud membaca keras
diartikan sebagai sebuah strategi belajar dengan cara guru atau siswa membaca dengan suara yang keras atau lantang. Membaca suatu teks dengan keras atau nada tinggi dapat membuat siswa memfokuskan perhatian secara mental yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan lain-lain. Strategi ini mempunyai efek pada pemusatan perhatian dan membuat suatu kelompok yang kohesif atau menyatu. Metode reading aloud dapat disajikan dengan menyajikan materi pembelajaran dengan cara lebih dahulu mengutamakan membaca, yakni guru mula-mula membaca topik-topik bacaan, kemudian diikuti oleh siswa, tapi kadang-kadang guru dapat menunjuk langsung siswa untuk membacakan terlebih dahulu, dan tentunya siswa yang lain memperhatikan dan mengikutinya. Yang kedua adalah metode demonstrasi atau praktik. Metode ini digunakan agar teori yang dipelajari langsung bisa diaplikasikan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah metode drill atau latihan. Metode drill atau latihan banyak digunakan dalam mempelajari ilmu bahasa asing, termasuk ilmu tajwid. Metode ini sangat efektif digunakan dalam mempelajari keterampilan karena dalam praktiknya siswa terus-menerus dilatih meskipun banyak melakukan kesalahan, sehingga siswa terbiasa melakukan yang benar sampai akhirnya siswa dapat menguasai keterampilan yang diinginkan. Dan yang keempat adalah metode modeling atau permodelan. Metode ini paling efektif digunakan ketika seorang guru ingin mengajarkan materi yang objeknya tidak dapat ditemui atau susah ditemui karena jarak yang jauh dan membutuhkan waktu atau biaya yang tidak sedikit. Maka guru tersebut cukup memberikan miniatur atau gambaran yang mirip dengan objek yang sedang dipelajari. Lalu bagaimana pengimplementasian atau penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran BAI? Karena kita dari Prodi BAI, jadi kita akan memberikan contoh penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran BAI. Dalam pendidikan agama Islam, teori belajar behavioristik sangat cocok untuk direalisasikan karena dengan adanya teori ini dapat dimanfaatkan untuk memudahkan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran, utamanya pembelajaran pendidikan agama Islam. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar terdapat rangsangan atau stimulus dan tanggapan atau respon yang mempunyai unsur-unsur seperti dorongan atau tekanan, rangsangan atau stimulus, respon atau tanggapan, dan penguatan atau reinforman. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang menekankan pada perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Keberhasilan perubahan perilaku peserta didik dapat dilihat dengan bagaimana metode ajar yang dilakukan oleh guru. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang layak untuk dituangkan dalam proses pembelajaran. Karena teori ini, guru akan lebih tahu bagaimana kemampuannya dalam membangun rangsangan dan respon peserta didik sehingga memunculkan perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Teori ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang layak untuk diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan diharapkan dengan diterapkannya teori ini mampu untuk mewujudkan perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik, sehingga perubahan perilaku dapat terwujud apabila sering dilakukan rangsangan serta pengulangan. Penerapan teori belajar behavioristik pada pembelajaran pendidikan agama Islam dilakukan dengan cara yang pertama memberikan penguatan, kemudian memberikan motivasi, dan memberikan rangsangan, serta memberikan latihan-latihan. Berikut ini adalah caranya. Yang pertama adalah memberikan penguatan. Penguatan yang dimaksud di sini adalah pembahasan ulang atau mereview kembali pembelajaran pendidikan agama Islam yang telah dipelajari sebelumnya. Penguatan yang dilakukan tersebut dianggap mampu untuk meningkatkan daya ingat peserta didik terhadap pembelajaran sebelumnya.
Misalnya, menanyakan pembahasan pembelajaran minggu lalu. Yang kedua adalah memberikan motivasi. Motivasi di sini adalah sebelum pembukaan materi pembelajaran BAI, guru pendidikan agama Islam terlebih dahulu memberikan motivasi terkait dengan materi yang akan disampaikan. Misalnya, ketika dalam materi akan membahas terkait tentang sejarah Islam, maka guru terlebih dahulu menceritakan secara singkat tentang kisah inspiratif. Contohnya, kisah inspiratif dari Rasulullah, kisah inspiratif dari sahabat, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini dapat membangkitkan motivasi siswa untuk belajar karena adanya kisah-kisah yang inspiratif yang telah diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, memberikan rangsangan. Rangsangan yang dimaksud di sini adalah dalam proses pembelajaran, guru pendidikan agama Islam memberikan stimulus-stimulus yang dapat membuat peserta didik bergairah dalam belajar. Misalnya, guru memberikan reward kepada peserta didik yang berprestasi. Dan yang keempat adalah memberikan latihan-latihan. Memberikan latihan-latihan yang dimaksud adalah setelah materi pembelajaran PAI selesai, maka guru pendidikan agama Islam tersebut memberikan latihan-latihan terkait dengan materi yang diajarkan pada saat itu. Misalnya, guru memberikan latihan uraian sebelum mengakhiri pertemuan. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian sekaligus evaluasi teori behavior dan juga akan menjelaskan tentang kelebihan sekaligus kelemahan dalam teori behavior. Nah, pembahasan yang pertama di sini mengenai evaluasi teori behavioristik. Evaluasi teori behavioristik itu merupakan suatu kegiatan untuk menentukan nilai yang berdasarkan ataupun mengacu pada prinsip-prinsip yang ada pada teori behavioristik. Nah, di sini teori behavioristik itu biasanya lebih menekankan untuk mengevaluasi terhadap kemampuan setiap individual siswa. Nah, perlu diketahui bahwasanya untuk guru-guru yang mau menerapkan atau mengimplementasikan teori ini, yakni teori behavior, itu harus memiliki kepekaan sekaligus ketelitian yang tinggi, dikarenakan dalam teori behavioristik itu memiliki prinsip untuk menilai di setiap individu siswa. Jadi guru harus peka, harus teliti itu. Nah, dan juga di sini yang selanjutnya yaitu mengenai penilaian teori behavior, ataupun penilaian aspek karakter. Di sini terdapat langkah-langkah ataupun prosedur-prosedur yang harus diterapkan di dalamnya. Nah, langkah yang pertama yaitu harus ada identifikasi. Guru harus dapat menentukan aspek karakter apa saja yang mau dinilai. Jadi gitu. Dan langkah yang kedua yaitu guru harus tahu kapan waktu menilai. Harus tahu kapan waktu menilai hasil belajar peserta didik. Dan yang ketiga, di sini dalam penilaian aspek karakter itu dapat mengacu kepada penilaian aspek karakter pada umumnya yang sudah dikembangkan sebelum-sebelumnya. Nah, dan pembahasannya selanjutnya yaitu tentang kelebihan sekaligus kelemahan dalam teori behavior. Di sini kelebihan yang pertama itu sangat cocok untuk sesuatu yang membutuhkan praktek ataupun kebiasaan, seperti halnya kecepatan, spontanitas, dan lainnya. Dan yang kedua yaitu kelebihannya dapat meningkatkan daya pikir anak untuk dapat berpikir linier dan konvergen. Dan yang ketiga yaitu membawa sesuatu terhadap satu tujuan. Dalam artian di sini siswa dapat berkreasi dan dapat berimajinasi dengan bebas. Jadi gitu. Dan selanjutnya yaitu tentang kelemahan dari teori behavior. Di sini kelemahan teori behavior yang pertama yaitu yang lebih berperan aktif di sini adalah guru. Jadi siswa itu sifatnya pasif. Nah, jadi untuk sesuatu yang membutuhkan keaktifan siswa
itu sangat tidak cocok untuk menggunakan teori ini. Jadi yang berperan aktif itu guru, bukan siswa. Nah, dan yang kedua di sini, siswa hanya menyimak. Dalam artian siswa itu hanya dapat menghafal sesuatu yang sudah disampaikan oleh guru. Jadi siswa itu tidak bebas, sifatnya pasif, karena yang aktif di sini itu guru. Dan yang ketiga yaitu biasanya kalau semisalnya siswa itu melakukan pelanggaran, itu sanksinya terhadap sesuatu yang terhadap sesuatu yang berbau fisik, seperti halnya memukul, membentak, memarahi anak. Nah, itu merupakan konsep yang ada dalam teori behavioristik. Jadi dengan cara ini dapat mengakibatkan anak itu down mental dan juga selanjutnya tidak semangat dalam pembelajarannya. Jadi gitu. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.